Pak Cahyo, Selamat pagi Bu Kurnia. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat dan bahagia Bu Kurnia. Kalau Bu Kurnia Alhamdulillah. sendiri hari ini, Alhamdulillah, saya hari ini juga sehat dan tetap semangat karena nanti eh, akan mencari tahu apa kira-kira waktu Pak Cahyo untuk masuk di observasi nanti. ya, Pak Cahyo, untuk observasi nanti Pak Cahyo di kelas berapa? kami janjian dengan Bu Santi nanti di kelas 11 TAV di hari Jumat pukul 10.15 waktu. Ya, jam 10.15. Kemudian untuk tujuan coachingnya seperti apa, Pak? Tujuan coaching sesuai dengan sedikit pembicaraan kemarin dengan Bu Santi, yaitu beberapa permasalahan kaitannya dengan anak. Tetapi spesifiknya nanti coba saya gali di kegiatan coachingnya nanti. Ya, ya. Baik. Kemudian Pak Cahyo kira-kira sudah punya rancangan belum yang mau dikembangkan seperti apa dengan coaching? Untuk kegiatan coaching saya dengan Bu Santi itu sesuai konsep coaching ya. Nanti saya tetap hanya memposisikan diri sebagai mitranya Bu Santi kaitannya dengan penyelesaian masalah ini, dan saya berusaha nanti mencoba beberapa pertanyaan ya, insya Allah nanti bisa membangkitkan beberapa potensi yang ada di diri Bu Santi maupun di lingkungan sekitar Bu Santi, sehingga apa yang jadi hasil akhir dari kegiatan coaching nanti penyelesaiannya lebih aplikatif karena berasal dari Bu Santi sendiri, dan mungkin juga melibatkan beberapa lingkungan sekitar Bu Santi yang untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Baik, untuk area yang mau dikembangkan sudah mempunyai alurnya. Kemudian strateginya mau seperti apa, Pak Cahyo? Untuk strategi coaching nanti saya mengambil metode yang alur Tirta. Nanti saya coba memastikan dulu fokus pada tujuan yang akan kami selesaikan antara Bu Santi dan saya terkait dengan masalah anak tadi. Kemudian kita coba mengidentifikasi permasalahan dari si anak, mungkin dari sudut pandang anak, temannya, ataupun selaku mungkin Bu Santi sendiri kan sebagai wali kelas nih, wali kelas dan guru. Kemudian tindak lanjut yang sudah dilakukan Bu Santi, dan mungkin lebih pada perencanaan tindak lanjut selanjutnya hasil coaching nanti, dan dituangkan dalam bentuk timeline waktu pelaksanaan tindak lanjut itu, dan mungkin ada batas waktu penyelesaiannya kapan gitu. Iya, baik. Berarti di sini Pak Cahyo sudah mempunyai perencanaan alurnya juga. Pak Cahyo sudah jelas tujuannya, kira-kira permasalahan yang dihadapi peserta didik, kemudian area yang dikembangkan Pak Cahyo sebagai coach itu mengembangkan potensi-potensi yang ada di coach, kemudian menggali pertanyaan yang berbobot, ngoten nggih. Ya, Kemudian strateginya menggunakan alur Tirta. Ibu. Baik, Pak Cahyo, saya rasa itu dulu cukup. Nanti kita ketemu lagi setelah observasi Oke. di pasca observasi, nggih. Iya, siap Bu. Bu Begitu Kurnia. dulu, Pak Ya, Bu Cahyo, Kurnia. terima kasih. Kita Terima kasih kembali ketemu Bu lagi. Sa. Ya, Terima kasih. Selamat pagi. selamat pagi Bu Kurnia. Baik, selamat pagi Bu Santi. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Cahyo, kabarnya baik sekali Pak. Cuman agak gimana ya, sehat. Tapi Sehat ya. karena mendung itu jadi agak melo-melo, sepertinya begitu ya Pak ya. Mudah-mudahan mendungnya nggak nular Bu. Nular ke diri kita. Iya. Kita tetap Yes, ceria, tetap semangat. semangat. Siap Bu. Yes, tetap Pak. Eh, Baik Bu Santi, sesuai dengan janji kita kemarin, kita sudah membuat agenda untuk bertemu, dan kebetulan ini Bu Santi juga ada jam di kelas 11 TP ya. Ini kaitannya dengan kemarin yang sudah dibahas Bu. Sekilas Bu Santi menyampaikan tentang masalah anak ini.
coba hari ini kita diskusikan permasalahan anak yang sudah sempat diceritakan Bu Santi kemarin. Coba kita diskusikan, mudah-mudahan nanti ada hasil akhir untuk penyelesaiannya. Mungkin kalau kita mulai dulu Bu Santi. Ya, Pak. Pak. Sekilas mungkin Bu Santi bisa menjelaskan dahulu kaitannya dengan yang dialami oleh Bu Santi, yang ditemui oleh Bu Santi itu permasalahan anak itu yang seperti apa yang ditemui Bu Santi. Mungkin saya bisa mendengarkan dahulu, biar saya lebih spesifik permasalahan anak itu seperti apa. Baik, Pak Cahyo. Jadi di kelas saya itu ada satu anak laki-laki yang dia itu terkenal jahil begitu. Jadi memang sudah ada beberapa guru yang mengeluh, juga ada beberapa anak teman satu kelasnya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, begitu memang melaporkan ke saya, juga ke guru-guru pengajar yang lain itu mereka mengeluhkan tentang kejahilan temannya itu tersebut, itu Pak Cahyo. Oke. Kejahilan anak ini kalau menurut Bu Santi sendiri memang kalau sudut pandang sebagai wali kelas nih, apa memang sesuai penilaian anaknya? Baik Pak, kalau jahil itu mungkin sebenarnya seusia anak-anak itu kan memang mungkin ada jahilnya, begitu ya Pak. Ya. Tapi yang kemudian menjadi masalah di sini karena sudah ada yang teman maupun guru yang mengeluh merasa terganggu, terutama teman-temannya ya Pak, merasa Ya. terganggu atas kejahilan anak ini gitu Pak. Makanya saya pikir hal ini menjadi satu masalah yang serius yang memang harus saya selesaikan, begitu Pak. Berarti memang tingkat kejahilannya anak ini memang sudah di batas normal nih, di atas batas normal gitu ya. Ya, karena sudah ada yang merasa terganggu dengan sikap atau perilaku anak ini gitu Pak. Kalau tindak lanjut Bu Santi sendiri untuk mengklarifikasi dari laporan anak itu kaitannya dengan anak jahil sudah sampai sejauh mana itu? Baik Pak, saya memang kemudian sudah menemui guru-guru yang saya dengar mengeluhkan anak ini, sudah saya temui Pak, beberapa guru tersebut memang dari pengamatan guru tersebut maupun dari laporan anak ke guru tersebut, anak ini di kelas suka jahil gitu, suka mengganggu temannya. Nah, juga saya juga memanggil anak-anak yang mengeluh itu tadi Pak, yang melaporkan mengeluh merasa terganggu tadi, itu juga jadi anak ini sukanya misalnya ketika pelajaran, entah ketika guru menerangkan atau ketika anak-anak mengerjakan tugas atau mengerjakan praktek, itu misalnya melempar kertas ke temannya atau cubit-cubit temennya atau pukul-pukul, tapi pukul yang pelan mungkin ya Pak, tapi kan Risi ya, Bu? tingkat ya mungkin itu bukan masalah mungkin sakit atau gimana, enggak. Tidak menyakiti gitu. Ya, yang tidak menyakiti atau mengambil pulpen temennya atau menarik buku temennya begitu Pak. Ketika temennya itu menulis mengerjakan tugas gitu tahu-tahu ditarik. Setelah itu dia hanya tertawa kayaknya senang begitu. Itu Pak yang sudah saya klarifikasi. Kemudian juga saya memanggil anaknya Pak. Memang saya panggil anaknya, saya tanya yang terakhir ya setelah tadi dari guru, dari teman-temannya, kemudian anaknya juga saya panggil sendiri begitu Pak. Ya. Nah, anaknya itu memang tadinya tidak tahu kalau hal yang dia lakukan itu mengganggu begitu. Dia hanya merasa saya senang Bu lihat teman-teman saya. Mungkin kan temannya ketika diganggu juga awal-awal pasti tertawa begitu ya Pak. Iya, iya. Saya senang ini kok Bu supaya kelas itu terlihat hidup. Dia katanya begitu Pak. Jadi teman-teman jadi ketawa. Mungkin kan mungkin juga bisa begini ya Pak, ketika dia menjahili satu teman yang dijahili terganggu, tapi teman yang lain kan tertawa begitu ya. Nah, kebanyakan kejadiannya begitu Pak.
Itu Dan anaknya sudah saya panggil begitu juga gitu, Pak. dan yang melakukan laporan terkait yang terganggu pasti anak-anak yang dijahili ya. Ya, betul, Pak. Tapi di sisi Biasanya yang lain, dijahili itu perempuan, Pak. Ya. oh, ada motivasi tersendiri mungkin Bu. Kalau motivasi itu ternyata jadi kan saya juga selain tadi ya Pak, saya juga melakukan pengamatan jadi di sekolah saya itu ada Sikadu, Sistem Informasi Terpadu Oh, itu Pak. Di situ saya juga bisa melihat latar belakang siswa ini, begitu. Dari latar belakang keluarga, maksudnya. Jadi ya. orang tuanya itu bekerja dari pagi, berangkat kerja itu dia belum bangun. Kemudian pulangnya ketika dia sudah mau tidur atau bahkan seringkali dia sudah tidur baru orang tuanya pulang, begitu Ya. Pak. Nah, itu pun pekerjaannya juga dilakukan di hari Sabtu Minggu ketika anak ini libur. Nah, kalau dari apa yang sudah saya pelajari dari Sikadu, kemudian dari guru, dari teman-teman, dari anak itu sendiri, perasaan senang anak itu sendiri tadi ya ketika mengganggu temannya gitu karena dia merasa oh kelas ini jadi ini. Saya kira permasalahan anak ini adalah dia itu cari perhatian, Pak. Karena Oh, merasa mungkin kurang perhatian di rumah, kemudian dia cari-cari perhatian di sekolah. Nah, cari perhatiannya itu dengan itu tadi mengganggu temannya. ya. Ketika mengganggu temannya, teman yang lain ketawa, oh dia mendapat perhatian dari temannya. Tuh kalau dari apa Pak? Hal dasar yang kita pelajari dulu sepertinya ya Pak ada ya. Jadi Kebutuhan anak pokok ini itu ya Bang. membutuhkan kasih sayang. Ya, 5 Ya. kebutuhan pokok itu. Anak ini sepertinya membutuhkan rasa kasih sayang dan perhatian itu Pak. Oke, Gitu Bu Pak Santi. Cahyo. Mungkin tadi Bu Santi sudah menyimpulkan dari motivasi dari apa tindakan anak itu nggih. Iya Pak. Yang terlebih dahulu Bu Santi juga sudah melakukan identifikasi, klarifikasi dari temannya, dari guru, dari tadi sudah menyebutkan juga Ibu Santi juga identifikasi di program apa tadi Bu Sikadu nggih, Sikadu di Ya. sekolah tentang latar belakang orang tua. Cukup sudah kompleks apa yang dilakukan Bu Santi untuk menggali permasalahan dari anak tersebut. Tetapi mungkin saya pengen lebih tahu mendalam dari kesimpulan tadi, penyebab motivasi anak juga, tindakan yang sudah Ibu Santi lakukan sampai waktu ini untuk menangani anak itu sampai sejauh mana Ibu? Baik Pak, saya sudah memanggil anak tersebut. Ya, Kemudian saya beri pengertian pengertian ya. batas-batas apa ya, ya dia boleh gitu menghibur teman-teman di kelas, Ya. tapi dalam batas-batas yang tidak mengganggu orang lain. Itu Ya. satu. Kemudian saya sudah berkoordinasi dengan guru BK juga, Pak. Ya. Guru BK ini nanti untuk pendampingan anak tersebut. Kemudian saya sudah merencanakan dan saya sudah menghubungi orang tua, tapi kami sedang membuat janji nanti Pak, saya juga ingin bertemu dengan orang tua anak Ya. tersebut. Kemudian saya tidak mau mengajari ya Pak, tapi saya ingin sedikit sharing begitu supaya orang tua tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan finansial anaknya, tetapi juga memberikan perhatian kepada anaknya. Entah mungkin kalau memang orang tuanya itu sibuk bekerja berangkat, perhatian kan tidak harus tatap muka, tapi oh misalnya tiap ketika oh ini jam istirahat anaknya atau ketika orang tuanya istirahat bekerja, oh minimal di WA sedang apa, makan apa, atau ya pasti banyak hal begitu ya Pak. Mungkin meninggalkan catatan di rumah dan sebagainya begitu. Itu Pak Cahyo. Itu yang nanti akan saya lakukan. Supaya anak ini nanti akan ya tetap ceria, tetap dia dia akan mendapat perhatian dari
temannya, dari guru, tapi perhatian yang positif begitu. Ya. Baik Bu Santi, itu beberapa yang sudah dilakukan dan ada yang rencana yang belum ya Bu. Kira-kira Iya Pak. kalau saya mencatat kan ada 3. Ada nggak rencana tindak lanjut yang lain? Mungkin lebih spesifik lagi untuk penanganan si anak itu. Selain tiga yang sudah direncanakan sama yang sudah dilaksanakan tadi. Baik Pak, mungkin ada satu lagi saya juga akan memberikan pengertian ke teman-temannya Oh, gitu. supaya di kelas itu nanti juga ada istilahnya apa ya? Mungkin kan teman-temannya kemarin merasa terganggu karena belum tahu latar belakangnya ya Ya, anak ini. Nanti bukan terus saya akan menceritakan apa ya kekurangan anak ini di apa namanya di kelasnya begitu ya. mm-mm. Tapi saya akan meminta temannya untuk istilahnya saling berbagi begitu. Oke. Jadi Bu Santi, Eh, kalau mungkin saya sedikit sudut pandang yang berbeda ya. Tadi disampaikan ini kan anak laki-laki yang extra power energinya. Mungkin Ya. tidak ada kesibukan lain di selama sekolah selain kegiatan belajar si anak. Oh iya, iya Pak. Itu juga nanti saya akan betul Pak, saya akan mencarikan mungkin kegiatan ekskul Hmm. atau apa ya kayak seperti perlombaan begitu ya Hmm. yang bisa diikuti anak ini untuk menyalurkan energi kelebihan energi anak ini mungkin begitu ya Pak ya Iya, iya. gitu Pak. Oke. Jadi Bu Santi, dari beberapa perencanaan tadi sudah dilaksanakan yang saya catat dari pengertian pada anak, kemudian pemanggilan tadi ya, pemanggilan ke anak, koordinasi dengan guru BK, ada 3 rencana aksi yang mungkin harus segera ditindaklanjuti Bu Santi agar mempercepat proses Baik Pak. penanganan anak ini. Eh, Kalau boleh tahu untuk eksekusinya 3 tindakan selanjutnya ini bisa tidak diberikan timeline pelaksanaannya itu? Baik Pak. Mungkin akan saya lakukan dalam minggu ini Pak. Ini kan hari Selasa ya Pak. Oh ya, Kemudian nanti hari ini juga mungkin nanti dengan guru BK koordinasi, kemudian dengan teman-temannya. ya, Semoga bisa hari ini, kalau tidak bisa besok. Hari ini juga saya akan membuat janjian dengan orang tuanya. ya. Semoga besok, mungkin besok sudah bisa ketemu, maka hari berikutnya lusa sudah bisa eksekusi untuk bagaimana penanganan anak ini, begitu Pak. Ya. Termasuk koordinasi dengan kesiswaan mengenai tadi Pak ekstrakurikuler dan mungkin ajang lomba yang bisa diikuti anak ini, gitu Pak. Ya, Bu Santi. Jadi ini sudah rencana aksi, kapan penyelenggaraannya, kapan penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi dan kita berharap anak ini segera ditindaklanjuti dan anak-anak bisa segera beradaptasi dengan kondisi lingkungan di kelasnya. Oke, Bu Santi, Betul. apa ada yang akan disampaikan kembali kaitannya untuk anak? Mungkin sudah Pak. Terima kasih sekali Pak Cahyo menjadi teman diskusi saya begitu ya. Dari obrolan ini saya menemukan beberapa ide begitu. Kemudian juga saya menjadi lebih lega lagi. Saya menjadi membuka wawasan saya begitu ya Pak. Ya. Untuk penanganan anak yang mungkin tadinya tidak saya pikirkan, tapi oh iya ya ternyata langkah ini juga bisa saya lakukan begitu. Semoga saja sih nanti betul-betul akan membawa solusi untuk permasalahan anak-anak saya ini. Begitu Pak Cahyo. Jadi Bu Santi, kalau memang dari diskusi ini bisa membantu penyelesaian masalah Bu Santi, saya juga sangat bersyukur dan saya tunggu rencana aksinya dari Bu Santi, tidak lanjutnya untuk hari Selasa dan hari Rabu besok bagaimana. Mungkin kalau ada waktu kembali kita diskusikan lagi sampai sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh Santi dengan harapan penyelesaian anak juga segera terselesaikan. Terima kasih Bu Santi. Baik. Kita Baik, ketemu terima lagi kasih di sekali pertemuan selanjutnya. Pak Cahyo. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak.
Selamat siang Pak Cahyo. Selamat siang, Bu Kurnia. Tadi Pak Cahyo sudah berbincang-bincang dengan Bu Santi nggih. Ya, tadi alhamdulillah ya sempat diskusi menggali masalah dari Bu Santi sendiri dan ada beberapa sedikit tindakan yang sudah disampaikan dari Bu Santi, nanti bisa ditindaklanjuti di 2 hari ke depan katanya. Ya, baik Pak Cahyo, ini saya setelah Pak Cahyo tadi observasi di kelas 11 jurusan TAP, untuk catatan saya di Pak Cahyo tadi tentang permasalahan peserta didik sudah teratasi sehingga peserta didik tersebut bisa lebih saling menghargai dan menghormati sesama teman, guru, begitu juga dengan orang tuanya sehingga nanti tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif. Seperti itu nggih. Kemudian untuk topik percakapan atau catatan selama Pak Cahyo melakukan observasi tadi dengan Bu Santi sudah menggunakan strategi Tirta yang disampaikan ke Pak Cahyo tadi, tujuannya mengkomunikasikan dengan Bu Santi terkait masalah peserta didik yang jahil tadi, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta didik, minta lebih diperhatikan ngoten nggih tadi, kemudian rencana aksinya juga Pak Cahyo sudah mencoba mengkomunikasikan dengan Bu Santi, sudah sangat jelas melakukan pendekatan, kolaborasi, dan komunikasi bersama teman, guru, orang tua. Kemudian memberikan pengertian kepada teman-temannya, sehingga dari anak tersebut itu supaya kegiatan-kegiatan yang positif sehingga tidak jahil lagi ngoten nggih. Kemudian tanggung jawab melakukan secara terus-menerus supaya anak itu bisa lebih baik. Itu kemudian rencana tindak lanjut tadi dengan Bu Santi akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya di hari Selasa dan Rabu ngoten nggih. Harapannya supaya segera selesai. Ngoten. Saya rasa itu tadi Pak Cahyo sudah cukup untuk supervisi hari ini terkait permasalahan peserta didik sehingga nanti pada kedepannya peserta didik bisa lebih baik lagi. Ngoten nggih. Saya rasa itu aja Pak Cahyo. Cukup, nanti kalau ada tambahan-tambahan lagi kita sharing-sharing lagi, berkomunikasi lagi ngoten. Terima kasih Saya Bu rasa Kurnia sudah diberi masukan cukup Pak dari Cahyo. coaching tadi. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang Bu Kurnia, terima kasih. Tetap semangat nggih Pak Cahyo nggih. Semangat. Selamat siang Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Cahyo. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bersemangat, bahagia selalu Pak Cahyo. Terima kasih Pak Cahyo. Pak Cahyo sendiri bagaimana Pak? Sama, saya terkontaminasi aura positif Bu Santi. Tetap sehat, semangat. Baik. Baik Bu Santi. Kegiatan kita hari ini sebelum Bu Santi nanti melakukan coaching dengan Bu Kurnia, ada beberapa hal yang kami klarifikasi dan memastikan dulu untuk kegiatan coaching nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Yang pertama, dari kegiatan coaching nanti yang akan dilakukan Bu Santi, tujuan coaching kalau boleh tahu apa nggih Bu Santi? Jadi saya akan membantu Bu Kurnia untuk mengidentifikasi masalah yang ada di kelas, kemudian menemukan akar penyebabnya, dan itu dilakukan oleh Bu Kurnia sendiri, begitu Pak. Nanti tujuannya bagaimana untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, gitu Pak.
Baik, berarti sudah ini guys, sudah janjian dengan Bu Kurnia juga tujuan dari tindakan coaching Ya, yang akan dilakukan. Untuk sudah. area pengembangannya sendiri nanti untuk kegiatan coaching seperti apa Bu Santi? Jadi pengembangannya nanti adalah ide-ide atau kemungkinan-kemungkinan solusi yang bisa digunakan alternatif istilahnya begitu ya Pak, alternatif solusi yang bisa digunakan oleh Bu Kurnia untuk memecahkan permasalahannya nanti gitu. Jadi Oke. kemudian bagaimana menemukan satu solusi terbaik dari alternatif-alternatif yang sudah ada tadi, pengembangannya ke sana nanti ya Pak, untuk memecahkan permasalahan eh, muridnya muridnya nanti gitu Pak. Oke. Kalau untuk strategi coaching nanti Bu yang akan diterapkan Bu Santi sendiri dengan Bu Kurnia seperti apa? Baik Pak, strategi yang akan saya terapkan nanti saya tidak akan seperti mentor atau tidak seperti guru yang dalam tanda petik mungkin menggurui begitu ya Pak. Tapi Ya. saya akan seperti fasilitator yang hanya mendampingi, menuntun untuk itu tadi memunculkan ide-ide sendiri dari Bu Kurnia, bagaimana menemukan akar penyebab dari masalah, bagaimana menemukan akar penyebabnya, dan selanjutnya juga menemukan sendiri alternatif solusi dari permasalahannya itu tadi, dari akar penyebab permasalahan itu tadi, dan bagaimana menentukan solusi yang terbaik yang akan digunakan dalam menangani muridnya. Gitu Pak Cahyo. Oke, Bu Santi. Mungkin sekilas itu nih untuk kegiatan praobservasi kita. Mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan tadi bisa lebih membantu Bu Santi nanti ketika proses coaching dan yang jelas alurnya coaching nanti juga tercapai sehingga bisa menghasilkan sebuah pemecahan masalah dengan konsep coaching sendiri dan Bu Kurnia bisa menemukan pemecahan masalahnya itu. Saya coba Baik, nanti mendampingi Bu Santi dan Bu Kurnia ya, kalau diizinkan nanti sambil kegiatan coaching. baik, Iya. pasti, Pak. Baik, terima kasih Terima Pak kasih Bu Santi. Cahyo. Ketemu lagi nanti proses coaching ya. Saya akan supervisi Bu Santi dan Bu Kurnia. Terima kasih. Siap, Pak. Terima kasih Pak Cahyo. Ya. Selamat pagi Bu Kurnia. Masih mute Bu, Baiknya. mungkin bisa dijelaskan dulu Bu. Ya, selamat pagi Bu Santi. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah, semangat pagi sangat luar biasa. Tadi pagi sarapan apa Bu? Tadi pagi saya sarapan ini Bu, opor. Wah, enak sekali. Belum lebaran, sudah ada lebaran di rumahnya Bu Kurnia ini ya. Iya, Hanya terlihat cerah ceria sekali karena sudah berlebaran gitu ya Bu ya. iya Bu. Baik Bu Kurnia. eh ini Bu, saya itu mau ini Bu Kurnia sedang ada kesibukan atau sedang waktu luang Bu? Kebetulan ini anu Bu, saya ada waktu luang. Belum mengajarnya nanti masih Oh nanti. baik. Eh, bisa kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu ya. Bisa bisa Bu, Ya dengan Bu, senang hati. sik. Baik Bu. Eh, Bu Kurnia, ini kita sekedar diskusi dan sharing saja ya Bu. Ini Bu, saya kan kebetulan mengajar di kelas 11 TKJA ya. Itu kan wali kelasnya kan Bu Kurnia ya Bu. Nah, tadi kok apa namanya? Saya itu menemukan ada anak yang ketika dalam proses pembelajaran itu anak ini tidur. Kemudian setelah saya lihat di daftar nilai saya itu, anak ini kok ternyata ada beberapa kali tidak mengumpulkan tugas begitu. Terus ternyata ketika saya ngobrol dengan
beberapa guru, ternyata beberapa guru ini juga menemui permasalahan yang sama dengan saya, begitu Bu ya. Nah, apa namanya? Apakah Bu Kurnia sudah tahu ya Bu permasalahan ini Bu? Baik Bu Santi, eh, baru saja tadi ada anak yang ngobrol-ngobrol dengan saya melaporkan bahwa Bu, ini si A itu enggak ikut pelajarannya ini karena tadi eh, tertidur atau tidak mengumpulkan tugas sudah beberapa kali gitu. Eh, Kemudian saya mencoba untuk bilang kepada temannya tadi loh, lah permasalahannya kenapa kok sampai tertidur? Kira-kira dari beberapa bapak ibu guru juga seperti itu apa tidak gitu. Terus iya Bu, sudah berulang kali. Kenapa dari kemarin tidak bilang sama Bu Kurnia? Ya maaf Bu, karena kemarin kami tugasnya masih banyak. Oh ya baik, terima kasih sudah melaporkan. Nanti akan saya tindak lanjuti. Begitu Bu Santi. Baik Bu. Nah, eh, kira-kira Bu, titik permasalahannya itu ada di mana? Bu Kurnia sudah menemukan belum ya Bu? Ternyata setelah saya mencoba untuk berkomunikasi dengan anak tersebut, tidur di kelas, kemudian tidak mengerjakan tugas, itu karena kecapean, Bu. Kecapean, dia semalam itu habis membantu orang tuanya untuk bekerja. Jadi dia paginya sekolah, kemudian malamnya membantu orang tua untuk bekerja, untuk ya meringankan beban orang tua, katanya begitu, Bu. Nah, kemudian apakah Bu Kurnia ini sudah ada tindak lanjut ya Bu untuk tadi setelah ada laporan dari beberapa guru, kemudian juga dari anak, kemudian juga sudah memanggil anak yang bersangkutan begitu. Apakah ada hal lain yang sudah dilakukan Bu Kurnia, Bu? Ya, baik Bu Santi. Setelah saya mendapatkan laporan dari temannya, kemudian saya mencoba untuk benar apa tidak gitu, anak tersebut itu di pelajaran yang lain tidak mengumpulkan tugas atau tidur. Kemudian saya setelah melakukan pendekatan kepada anak tersebut, kemudian mendatangi Bapak Ibu guru yang bersangkutan, meng-cross-check kira-kira anak tersebut benar-benar tidur apa atau tidak. Nah, dan ternyata betul. Setelah saya telusuri dari beberapa guru, kemudian saya mencoba untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu ke BK. Ada permasalahan enggak di BK? Ternyata di BK itu juga sudah mengetahui Bu. Jadi sudah ada laporan waktu waktu pembimbingan dengan konseling di kelas gitu. Jadi guru BK juga sudah mengetahuinya. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya mencoba untuk eh, menelepon orang tua yang bersangkutan karena anak tersebut kan hubungannya di keluarga. Kemudian saya telepon, ternyata betul Bu, anak tersebut memang eh, membantu orang tuanya untuk bekerja di malam hari. Gitu Bu. Baik, Bu. Nah, kira-kira eh, Bu Kurnia sudah menemukan apa ya, Bu, alternatif solusi untuk permasalahan anak ini belum, Bu? Kira-kira ada solusi apa saja yang bisa untuk memecahkan permasalahan anak ini? Ya, kalau menurut saya solusi yang akan saya ambil itu nanti karena sudah ada beberapa laporan, jadi saya mencoba untuk ke teman-temannya, untuk
dibantu supaya pada saat jam pembelajaran si anak ini dibangunkan, kemudian diminta untuk mengikuti pembelajaran. Kalau masih merasa ngantuk, saya meminta temennya untuk cuci muka atau nanti diajak stretching sebentar biar tidak ngantuk begitu Bu. Itu kemudian eh, untuk Bapak Ibu guru yang lain saya meminta pendampingan supaya dalam saat proses pembelajaran itu anak tersebut bagaimana caranya saya meminta pendampingan supaya Bapak Ibu guru untuk menyemangati anak tersebut meskipun di malam hari membantu orang tuanya di dalam sekolah juga bisa fokus mengikuti pembelajaran. Kemudian untuk BK, di BK saya meminta pendampingan dan konsultasi di BK supaya nanti melakukan home visit bersama saya selaku wali kelas untuk menemui langsung ke orang tua anak ini biar lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Diusahakan kalau mau bekerja meminta izin ke orang tua di luar jam pembelajaran sehingga anak nanti bisa lebih fokus. Begitu Bu Santi. Baik, Bu. Kira-kira itu tadi kan alternatif solusi, begitu ya, Bu? Kira-kira Bu Kurnia sudah menemukan solusi yang terbaik belum, Bu, untuk anak ini, begitu? Solusi yang terbaik ternyata saya home visit di rumah, jadi langsung komunikasi dengan orang tua. Jadi orang tua memberikan pengertian supaya orang tua itu juga bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi memberikan pengertian ke orang tua, kemudian si anak juga diminta kalau pada saat pembelajaran berlangsung untuk malamnya nanti tidak membantu bekerja terlebih dahulu tidak apa-apa. Nanti kalau hari Sabtu atau Minggu itu bisa membantu untuk bekerja begitu Bu. Baik, Bu. Saya kira solusi yang dipakai Bu Kurnia ini bagus sekali ya, Bu ya. Kemudian juga Bu Kurnia sudah berusaha berkomunikasi dengan semua pihak, mulai dari pengajar, teman-temannya, kemudian juga guru BK, terutama juga orang tua yang lebih lebih punya tanggung jawab di sini ya. Kemudian tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Kurnia apa ya? Saya akan melakukan pendampingan dan pemantauan secara berkelanjutan kepada si anak supaya dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pendidik itu bisa bisa fokus dalam dunia pendidikan. Nah, kan kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak, orang tua, dan rekan sejawat untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih kondusif lagi. Begitu Bu Santi. Baik, Bu. Kira-kira nanti akan dilakukan kapan ya, Bu, ini proses ini sampai kepada tindak lanjut ini? Baik Ibu, nanti akan saya lakukan secepatnya karena ini hari Jumat, kemungkinan hari Senin nanti akan segera saya tindak lanjuti. Baik Bu Kurnia, saya kira sudah bagus sekali apa yang akan dilakukan Bu Kurnia ya, apa yang sudah dan akan dilakukan Bu Kurnia. Sudah istilahnya komprehensif sekali gitu ya. Bagaimana untuk pemecahan solusi ini, kemudian bagaimana menemukan ini loh kayaknya obat yang paling tepat gitu ya Bu ya, kalau dokter itu kan begitu ya.
dan perencanaan tindak lanjutnya. Nah, kira-kira dari obrolan kita ini apa yang dirasakan Bu Kurnia? Saya alhamdulillah sekali Bu ini merasa senang setelah bercerita dengan Bu Santi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Santi sehingga dari persoalan yang saya hadapi saya sebagai wali kelas dengan anak yang seperti ini itu mendapatkan solusinya sehingga saya harus bersemangat untuk mengatasi permasalahan ini supaya anak tersebut juga lebih fokus dalam dunia pendidikan. Begitu Bu Santi. Baik Bu, saya juga mendapatkan wawasan baru bagaimana jika saya menemukan masalah seperti Bu Kurnia ini, apa yang harus saya lakukan. Terima kasih juga Bu. Semoga obrolan kita ini, sharing kita ini membawa manfaat ya Bu ya untuk kita bersama. Jadi tidak hanya Bu Kurnia tapi juga kita bersama, saya juga bagaimana dalam mendampingi anak-anak kita nanti. Bu Oke, Kurnia, baik. terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Santi. Sama Bu. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Pak. Berjumpa lagi dengan saya untuk kaitannya pelaksanaan coaching yang sudah dilakukan Bu Santi tadi. Saya sudah mencoba mengamati sebagai sudut pandang supervisor. Mungkin kalau apresiasi dari saya sudah cukup bagus apa yang dilakukan Bu Santi tadi. Tapi saya coba merefleksikan, saya tanya kembali ke Bu Santi. Dari coaching yang sudah dilakukan Bu Santi dengan Bu Kurnia tadi, menurut Bu Santi apakah tujuannya sudah tercapai dari proses pelaksanaan coaching tadi, Bu? Menurut saya sudah terpenuhi Pak, karena dari Bu Kurnia, dari masalah yang ada, Bu Kurnia sudah bisa menemukan akar penyebab masalahnya. Kemudian Bu Kurnia juga sudah menemukan ide-ide untuk alternatif solusi dalam memecahkan masalah muridnya tersebut, begitu Pak. Dan yang terpenting menemukan solusi terbaik dari alternatif yang ada. Bu Kurnia juga menemukan solusi yang terbaik untuk mendampingi anak itu dalam menghadapi permasalahannya dan menyelesaikan, begitu Pak. Ya, berarti menurut Bu Santi sudah ini ya, target sesuai rencana strategi coaching ya. Boleh saya bacakan sedikit kalau observasi yang sudah saya lakukan. Mungkin kalau saya melihat tadi permasalahan tadi yang diselesaikan sudah by datang ya, beberapa data yang disampaikan dari Bu Kurnia tadi sudah dijelaskan dan tidak ada sisi berasumsi-asumsi atau berandai-andai. Dan fokus area juga sudah fokus pada permasalahan yang diselesaikan, yaitu pada masalah anak yang sering tidak masuk di kelas. Kemudian tadi saya juga melihat adanya apresiasi dari coach dari Bu Santi sendiri terhadap tindakan yang sudah dilakukan Bu Kurnia, kemudian dilakukan pertanyaan tindak lanjut selanjutnya seperti apa dan waktu penyelesaiannya kapan, sudah langsung dijelaskan juga. Kemudian tadi juga saya sangat mengapresiasi Bu Santi juga menanyakan refleksi coaching yang dirasakan seperti apa. Kalau pertanyaan terakhir Bu Santi, mungkin dari beberapa yang sudah disampaikan dari pengalaman coaching tadi, ada nggak kompetensi yang perlu dikembangkan kembali dari Bu Santi untuk agar proses coaching di momen selanjutnya bisa lebih baik? Pasti ada Pak, karena saya merasa juga masih belum sempurna gitu ya dalam proses coaching ini. Misalnya bagaimana saya menghubungkan dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya, begitu ya Pak, Iya. supaya proses coaching ini yang menggunakan Tirta itu selain tidak meloncat-loncat, tapi juga pertanyaan itu saling berhubungan dan nanti ketika membuat simpulan itu menjadi lebih mudah, begitu Pak. Oke.
Jadi lebih realnya pengembangannya nanti mungkin jam terbang atau yang lain. Ya, pasti ke jam terbangnya, kemudian juga apa pertanyaan-pertanyaannya itu ya Mhm. Pak ya. Iya. Kadang Mhm. ketika dalam obrolan itu kadang kosakata itu ada yang terlupa gitu, mungkin ya Pak. Jadi Jadi, jadi Bu Santi. walaupun ngobrol dengan teman itu mungkin juga ada grogi-groginya Mhm. begitu Pak. Siap, siap. Nanti bisa diolah lagi Bu Santi. Teman di Baik sekitar Bu Pak Santi banyak. Nanti Cahyo. bisa dicoba lagi coaching dengan teman-teman yang lain. Jadi Baik, untuk supervisi dari saya sekian dulu Bu Santi. Mudah-mudahan bisa membantu terima kasih agar sekali Pak kegiatan Cahyo. coachingnya bisa lebih baik. Amin, terima kasih Pak. Sehat Ya, selalu. sehat Sehat selalu selalu. juga Bu Santi. Selamat siang. Selamat siang Pak. Selamat pagi Bu Kurnia. Selamat pagi Bu Santi. Wah, Bu Kurnia kelihatan cerah ceria sekali hari ini ya. Iya Habis Bu, kenapa Bu? secerah pemandangan yang di luar itu loh Bu. Oh, baiklah, syukurlah. Baik, Bu Kurnia. Ini nanti kan Bu Kurnia akan melakukan coaching dengan Pak Cahyo ya. Nah, Iya Bu. kalau saya boleh tahu Bu, tujuan untuk coaching ini nanti Bu apa? Baik Bu Santi, jadi hari ini nanti saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Cahyo di kelas 10 TAP. Kemudian tujuannya saya ingin mencoba nanti menyelesaikan permasalahan indisipliner murid. Seperti itu Bu. Kemudian mencari solusi dari permasalahan tersebut bersama Pak Cahyo. Ya, dan Wah, menarik sekali ya Bu ya, materi coachingnya ini nanti. Nah, kira-kira area pengembangan atau yang mau dikembangkan Bu Kurnia dengan Pak Cahyo ini nanti dalam coaching itu apa Bu? rencananya area pengembangan yang akan saya lakukan nanti ingin memperbaiki murid tersebut supaya lebih disiplin. Yang pertama, kemudian yang kedua, memberikan contoh atau keteladanan yang baik kepada murid. Begitu, Bu. Baik Bu Kurnia. Kemudian, nah untuk tadi Bu, untuk memenuhi tujuan dan pengembangan tadi ya, strategi apa yang akan digunakan oleh Bu Kurnia selaku coach kepada Pak Cahyo selaku coachingnya nanti Bu dalam coaching nanti? Baik, Bu Santi, rencana saya, strategi yang akan saya lakukan untuk berdiskusi bersama dengan Pak Cahyo itu bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian menentukan solusi yang terbaik kepada anak tersebut, dan mencoba untuk menggunakan pendekatan dengan alur tirta. Nah, bagus sekali Bu. Sepertinya ini persiapannya Bu Kurnia ini sudah matang sekali, gitu ya Bu. Semoga nanti ketika melakukan coaching nanti lancar, juga Amin. hasil coaching itu nanti membawa manfaat begitu. Nah, baik Bu Amin. Kurnia, jika diperbolehkan saya ikut bergabung ya Bu di coaching, walaupun nanti akan saya mute begitu Bu, supaya Iya, iya. saya bisa ikut mengobservasi. Begitu, Ya, baik boleh? Bu Santi, Ya. dipersilahkan. Ya, Baik, boleh. terima kasih Bu Kurnia. Tetap semangat. Semangat, Bu. Eh, baik, Pak Cahyo. Pak Cahyo, selamat siang. Selamat siang Bu Kurnia. Bagaimana kabarnya Pak Cahyo hari ini? Sehat Bu Kurnia dan masih semangat. Bagaimana dengan Bu Kurnia? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga semangat. Ini Pak Cahyo, ini kan jadwal saya untuk
coaching dengan Pak Cahyo di kelas 10 TAP. Jadi Ya, Pak Cahyo ada waktu luang eh, untuk saya ada, supervisi? Ibu, Oh ya, silakan. iya baik. Pak Cahyo, kira-kira Pak Cahyo sudah siap untuk saya supervisi? Siap, Bu. Boleh minum dulu loh Pak jika haus. Ya, tahu aja kalau bukunya saya haus. Ya, silahkan bisa minum dulu. Hmm, Ya, Kira-kira dipanggil sama Bapak Direktorat enggak, Pak? boten, Bu, boten. Oh ya, ya. Free, Bu. Saya sebentar aja kok, Pak. Saya sudah Iya, luangkan ya, waktunya untuk baik. bukunya. Iya, baik. Terima kasih. Eh, ini Pak Cahyo, saya itu mendengar dari teman, katanya di kelasnya Pak Cahyo itu ada anak pada saat proses pembelajaran itu tidur di kelas, Pak. Mm-mm. Iya, Bu. Kira-kira Mungkin masalahnya apa, Pak? yang diutarakan Bu Kurnia itu betul sekali dan saya temui langsung juga ketika pembelajaran di kelas saya itu memang tidak hanya satu dua Bu, tetapi mungkin 3 sampai 5 lah, 3 sampai 5 anak itu ketahuan tidur di kelas dan kadang-kadang mereka juga memposisikan diri tidur dah di pojok atau di mana. Kalau menurut pengamatan saya sendiri yang selama ini sudah saya coba identifikasi masalah eh, di kelas kami di jurusan itu kan posisi tempat duduk itu kan juga sangat memungkinkan anak itu tiduran karena tidak ada bangku kursi dan hanya ada meja pendek kayak meja ngaji itu ya. Jadi ketika jam-jam siang anak sudah terlanjur capek lelah mereka tinggal menaruh kepala gampang sekali tidur. Jadi hanya sekian persen itu yang bisa fokus, lebih banyak yang kurang fokus dan yang paling parahnya tidur di kelas itu. Ternyata anu deh, Pak. Suasananya kelas mendukung untuk tidur sih. Iya, menurut saya seperti itu, Bu. Hmm, Pak Cahyo mempunyai solusi enggak untuk anak-anak yang seperti itu? Kalau dari saya sendiri, mungkin metode-metode yang saya pakai, eh, ada beberapa kesempatan saya coba untuk ice breaking. Beberapa kesempatan kalau di masih itu matahari masih istilahnya nggak begitu tinggi, anak saya ajak keluar kelas, paling nggak ada sedikit gerak-gerak badan gitu. Kalau tidak memungkinkan ya di dalam kelas ada beberapa stretching sebelum kegiatan praktik. Wah, sangat sangat luar biasa sekali nih ya Pak Cahyo untuk menggugah atau untuk memotivasi Mm-mm. peserta didik Terima dalam kasih, Bu. mengikuti pembelajaran, Iya, eh, melakukan ice breaking, kemudian pembelajaran di luar kelas yang menyenangkan, begitu nggih? iya. Kira-kira untuk melakukan pendekatan yang lain yang sekiranya nanti peserta didik lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran itu ada lagi enggak, Pak? Kalau sampai saat ini baru itu yang bisa kami lakukan, Bu. Tetapi dari beberapa diskusi dengan teman, ada istilah kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi, itu sepertinya saya mencoba berpikir ini bisa diterapkan di kelas, Bu. Berdiferensiasi karena memang karakter anak-anak itu kan juga berbeda-beda. Ada yang kemarin di tim BK itu juga udah sharing apa gaya-gaya belajar anak dan ketika saya baca juga memang di kelas yang saya temui banyak yang tidur itu dominan mereka kinestetik, Bu. Hmm, baik sekali ini solusi yang tepat buat Pak Cahyo dalam melakukan proses pembelajaran ya. Jadi Mm-mm. eh,
pendekatannya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sesuai dengan gaya belajar di masing-masing anak. Jadi anak yang gaya belajar kinestetik itu sesuai dengan gaya belajar anak tersebut, ngoten nggih. Iya, Bu. Baik sekali. Kemudian untuk langkah yang diambil supaya semua pihak bisa mendukung dalam proses pembelajaran ini apa, Pak? Ada beberapa yang kemarin coba saya berpikir lagi, karena ini juga menyangkut, kalau saya sampaikan tadi di awal kan lebih ke fasilitas ya untuk anak-anak itu, karena terkendala di situ, anak-anak juga terkondisikan gampang tertidur. Terus tadi kan juga saya mengutarakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin tindak lanjut pertama, saya komunikasi dengan ketua jurusan dulu terkait dengan adanya fasilitas yang kurang mendukung untuk pembelajaran anak. Terus yang kedua, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya coba untuk memfasilitasi beberapa gaya belajar anak kaitannya dengan yang dominan kinestetik. Saya akan sedikit merubah di RPP saya dan pembelajaran di kelas saya. Mungkin proporsi praktik dan teori yang akan saya rubah, dan nanti dalam pembagian kelompok saya coba memperhitungkan beberapa gaya belajar dari anak-anak itu untuk membagi kelompok biar saling melengkapi nanti ketika praktek. Mungkin itu Ibu yang bisa coba saya rencanakan ke depan. Ya, baik. Langkah yang diambil oleh Pak Cahyo itu juga sangat tepat sekali mengkomunikasikan dengan jurusan terkait fasilitas ruangan, guys, supaya Iya, Bu. ruangannya mendukung. Mungkin ada bangkunya atau kursi Iya, Bu. sehingga dalam proses pembelajaran berjalan dengan lancar, aktif, ngoten nggih, anak-anak Iya. juga tidak tiduran lagi. Mm-mm. Kemudian Pak Cahyo menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi sesuai dengan kelompok belajarnya. Baik, Pak Cahyo, sangat luar biasa sekali solusi yang diambil oleh Pak Cahyo. Kemudian ini Pak Cahyo, pendampingan sudah, kemudian solusinya juga sudah. Lalu kira-kira waktu yang tepat untuk melaksanakan pendampingan ini dimulai kapan, Pak Cahyo? Ini kan sudah akhir semester ya, Bu. Mungkin kaitan untuk komunikasi dengan ketua jurusan. Kebetulan minggu depan juga ada rapat dengan tim jurusan juga. Mungkin di momen itu akan kami sampaikan kaitannya dengan beberapa keluhan dari anak-anak dan efek samping dari bangku-bangku tadi. Kemudian untuk pembelajaran berdiferensiasi, coba kami tuangkan dahulu dengan di RPP kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan saya coba belajar untuk beberapa metode berdiferensiasi untuk anak-anak yang model kayak gitu seperti apa, dan nanti saya tuangkan di strategi pembelajaran juga. Mungkin di minggu selanjutnya nih, salah. Jadi minggu depan dengan ketua jurusan dan minggu selanjutnya dengan eksekusi di RPP-nya. Baik, Pak Cahyo, sangat luar biasa sekali langkah-langkah yang diambil oleh Pak Cahyo ini sangat tepat, luar biasa. Ya, Jadi terima kasih, Mbak. untuk menangani persoalan peserta didik yang tidur di kelas itu, Pak Cahyo mencoba untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu. Kira-kira siswa itu tertidur karena apa? Ternyata setelah diselidiki, ternyata fasilitas yang ada di sekolahan itu yang Iya, Bu. mendukung untuk tidur, ya. Sehingga Pak Cahyo mencoba untuk melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi dan tindak lanjut untuk komunikasi ke ketua jurusan untuk memperbaiki fasilitas tersebut. Sangat luar biasa sekali Pak Cahyo. Untuk permasalahan ini, kira-kira setelah permasalahan yang dihadapi Pak Cahyo, bagaimana perasaan Pak Cahyo saat ini? Karena temuan tidur kan hampir
ini yang tidak cuma satu dua, dan ini banyak. Jadi ketika ada pendampingan dari Kurnia tadi, coba saya terapkan, dan saat ini sih saya merasa ada ide, kemudian saya juga optimis ke depannya bisa untuk menangani masalah ini sehingga tidak ditemukan lagi di semester depan. Mungkin itu, Bu. Ya, baik Pak Cahyo, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu sehingga dari perbincangan kali ini saya juga belajar dengan Pak Cahyo cara mengatasi peserta didik ngoten nggih, untuk yang tidur itu dengan cara pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Terima kasih Pak Cahyo Iya, terima untuk kasih kembali, Bu Kurnia. waktunya. Tetap semangat dan Siap, Bu. optimis nggih, Iya, dan siap. mencari ide-ide baru lagi untuk permasalahan-permasalahan berikutnya. Siap, Bu Terima Kurnia. kasih Pak Cahyo, Terima sangat kasih. luar biasa sekali. Iya, Terima kasih, sampai bertemu di lain waktu. iya, Selamat Bu Kurnia. siang. Terima kasih, sampai jumpa, Bu. Selamat siang Bu Kurnia. Selamat siang Bu Santi. Kurnia tadi sudah melakukan proses coaching ya Bu? Iya Bu Santi, Eh, saya sudah melakukan proses coaching dengan Pak Cahyo. Kalau saya amati tadi sudah dilakukan dengan baik Bu, kemudian sudah mengalir obrolannya begitu ya. Nah, eh, kemudian juga Bu Kurnia sudah mampu memancing gitu ya, memancing pertanyaan Bu Kurnia itu bisa memancing ide-ide baru dari Pak Cahyo gitu ya. Selain memancing ide baru itu, maksudnya gini, memancing Pak Cahyo untuk memunculkan atau menceritakan begitu ya, apa sih permasalahannya, kemudian apa penyebab dari masalah itu tadi gitu, dan kemudian itu tadi Bu Kurnia berhasil juga memancing Pak Cahyo untuk mengeluarkan ide-ide baru untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya, untuk menemukan solusinya gitu. Nah, Iya Bu. Bu, kalau menurut Bu Kurnia bagaimana tadi yang sudah dilakukan Bu Kurnia? Performa Bu Kurnia selaku coach tadi bagaimana? Performa saya dalam pelaksanaan coaching ini tadi tentunya masih harus banyak belajar lagi, Bu. Dan saya mendapatkan ide dengan berkomunikasi bersama Pak Cahyo untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Itu. Baik, bagus Bu. Kemudian menurut Bu Kurnia apa yang sudah bisa dalam proses coaching ini? Bu Kurnia sebagai coach itu apa yang sudah bisa dicapai Bu Kurnia? Demi Yang apa gitu? Ya, baik Bu Santi, yang sudah saya capai dalam pelaksanaan ini, saya mencoba untuk menuang me- tahapan-tahapan tirta, nggih. Tahapan tirta itu dari tujuannya dalam proses coaching ini dari awal mencoba untuk kondisi yang nyaman, kemudian berdiskusi, sharing. Jadi saya selaku coach tidak menggurui Pak Cahyo, tetapi bagaimana caranya untuk mengkomunikasikan supaya permasalahan itu bisa dipecahkan. Dan kemudian mengidentifikasi permasalahan dari Pak Cahyo tadi seperti apa, kemudian solusinya bagaimana. Pak Cahyo juga sudah mencoba untuk mengutarakan, kemudian rencana aksi, melakukan pendekatan, kemudian langkah-langkah yang diambil seperti itu, dan waktu yang tepat itu kapan. Itu Bu. Jadi mencoba untuk tahapan-tahapan coaching, kemudian mendengarkan aktif dari coach tadi. Seperti itu. Baik Bu, kalau dari catatan saya Bu Kurnia memang sudah mencoba mengerti gitu ya dari masalah yang disampaikan Pak
Cahyo tadi seperti apa, kemudian Bu Kurnia selaku coach itu sudah mencoba mengerti permasalahannya, kemudian juga berusaha untuk masuk ke dalam permasalahan itu, begitu ya Bu. Kemudian Bu Kurnia juga dalam pendampingannya juga membantu Pak Cahyo menemukan akar permasalahan, juga dalam menemukan ide-ide alternatif solusi tadi, begitu Bu. Nah, sekarang menurut Bu Kurnia, apa yang masih harus ditingkatkan Bu Kurnia selaku coach, Bu? Baik Bu Santi, yang harus saya tingkatkan lagi untuk ini pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach supaya sesuai alurnya. Jadi harus menemukan kata kuncinya apa, itu saya harus kembangkan lagi. Kemudian harus banyak-banyak belajar kepada teman sejawat. Jadi tentunya untuk dalam diskusi ini biar terikat ngoten. Jadi satu permasalahan itu satu alur ngoten, satu jurusan. Baik, Bu Kurnia. Nah, dari tadi Bu, apa yang sudah dicapai Bu Kurnia, kemudian apa yang masih harus ditingkatkan, begitu ya. Nah, ini kira-kira rencana tindak lanjutnya Bu Kurnia sebagai coach itu nanti apa, Bu? Saya sebagai coach rencana tindak lanjutnya dengan adanya supervisi ini, saya makin belajar banyak dengan pengalaman-pengalaman yang baru untuk memecahkan titik permasalahan dan mendapatkan wawasan yang baru mengenai suatu kasus. Seperti itu, Bu. Baik, Bu. Kemudian, Bu, dari proses kita praobservasi, kemudian Bu Kurnia melakukan coaching, apa yang sudah didapatkan Bu Kurnia dari hal ini, Bu? Dari Dari apa hal yang ini, kita lakukan ya? ya, dari hal ini saya mendapatkan pengalaman baru untuk memecahkan masalah dengan tahapan Tirta tadi, kemudian sharing, berdiskusi bareng dengan Pak Cahyo, kemudian pengalaman baru dengan Bu Santi. Bu Santi mencoba mengajak saya sebagai coach itu menemukan ide-ide yang baru, begitu. Baik, Bu Kurnia, mungkin sekian catatan dari pasca observasi kita ya. Tetap semangat, Bu. Saya yakin memang semua yang kita lakukan itu belum sempurna, tapi kita harus tetap semangat karena kalau kita tidak semangat ya kita hanya akan berhenti di sini, maka tidak akan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Baik Bu Kurnia, selamat melanjutkan kegiatan. Terima kasih Bu Kurnia dan tetap berjuang demi generasi penerus kita, murid-murid kita. Sekian Bu, Ya, selamat siang, sampai jumpa terima lagi. kasih. Sampai jumpa. Tetap semangat Bu Santi. Semangat Bu.